Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'aidan li ibadihi al-mu'minin wa khatama bihi shahra siyam lil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, tiada kalimat yang patut diungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah segalanya. Allah adalah sumber segala pujian. Tiada puja-puji hanya milik Allah, dan tiada syukur terucap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tiada tara, anugerah yang tiada duanya, karunia yang tiada bandingannya, nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita, menjadi bukti betapa banyaknya rizki yang telah kita terima. Bukan hanya rizki lahir semata, namun rizki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesehatan, keselamatan, kesempatan, keislaman dan keimanan, serta kenikmatan yang tak terlihat dalam kehidupan, janganlah sampai kita kufurkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad adalah cahaya kehidupan. Kepadanya kita sampaikan salawat dan salam, juga kepada para sahabatnya yang mengikrarkan kesetiaan dalam berjuang menegakkan ajaran Islam. Kepada Nabi Muhammad kita mohonkan syafaat pada hari ketika lisan tak mampu berucap, hanya tangan dan kaki yang bersaksi atas apa yang pernah diperbuat. Dari syafaat kita gantungkan harap, kiranya kita selamat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini menyambut datangnya bulan Syawal. Kita telah melepas kepergian Ramadan, bulan yang mulia, bulan kebaikan, bulan yang penuh berkah, bulan taubat, dan bulan berbagai macam ketaatan dan amal soleh itu ini telah pergi meninggalkan kita semua. Setelah berpisah dengan bulan taubat, marilah kita tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Setelah berpisah dengan bulan ketaatan, marilah kita tetap istiqomah berbuat taat. Setelah berpisah dengan bulan Al-Quran, marilah kita tetap membaca Al-Quran. Setelah kita berpisah dengan bulan Tarawih, marilah kita tetap melaksanakan sholat-sholat sunnah. Dan setelah kita berpisah dengan puasa Ramadan, marilah kita tetap berpuasa, melaksanakan puasa-puasa sunnah lainnya. Sebab tidak ada jaminan dan kepastian bagi kita semua, apakah di tahun-tahun mendatang kita masih kembali bersua dengannya, menggapai keutamaannya, mewarnai nuansa ibadah di dalamnya, menghidupkan malam-malamnya, atau justru Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu memanggil kita. Sayangnya malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Manusia hanya mampu berencana, namun Allah lah yang menentukan dan memutuskannya. Maka saya teringat apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah Alwi Al-Haddad pernah mengingatkan kepada kita. La taskubu jumu'at li rahili Ramadan. Jangan kau tangisi, menumpahkan air mata karena Ramadan telah pergi. Wa Ramadan sayaudu. Toh Ramadan akan kembali setiap tahunnya. Walakin uskub jumu'at khasyatan ay ya'uda Ramadan wa anta rahil. Tetapi menangislah engkau, tumpahkan air matamu karena satu alasan, di mana saat Ramadan itu datang, sayangnya engkau telah menghadap Sang Ilahi. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita dan umat muslim dunia merayakan Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil yang menggema dan menggetarkan setiap jiwa. Gema takbir bersaut-sautan dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, dari tempat satu ke tempat yang lain. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya makna dari Idul Fitri itu sendiri? Padahal kita sering menyebut-nyebutnya, padahal sering kita mengulang-ulangnya dalam percakapan kita sehari-hari. Jangan-jangan apa yang disebut dengan Idul Fitri itu kita masih awam tentangnya. Makanya Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya menjelaskan bahwa Idul Fitri itu berasal dari bahasa Arab. Aidun yang berarti kembali, Fitri memiliki 3 makna. Yang pertama, agama yang benar. Yang kedua, asal kejadian. Dan yang ketiga, kesucian. Maka makna yang terakhir inilah yang menjadi titik tekan kita bersama, bahwa Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian. Kesucian merupakan gabungan dari 3 unsur. Apa itu? Baik, benar, dan indah. Mencari yang baik melahirkan akhlak. Mengekspresikan yang indah menghasilkan seni. Mencari mengusahakan yang benar menghasilkan ilmu. Kita beridul fitri sejatinya berusaha menjadi baik, berusaha untuk benar, dan semuanya dilakukan dengan indah. Karenanya Idul Fitri menjadi momentum bagi setiap muslim untuk berbuat baik, benar, dan indah sebagai bentuk kembali kepada fitrahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika mengundang para sahabat mendekat ke mimbar. Uhdurul mimbar fahadarna, maka kami pun mendekat, kata para sahabat. Falamma irtaqa daraja saniyah, falamma daraja faqala amin. Ketika Rasulullah naik tangga pertama, beliau berkata amin. Falamma irtaqa daraja saniyah faqala amin. Ketika Rasul naik tangga kedua, Rasul pun berkata amin. Falamma irtaqa daraja salisa faqala amin. Dan ketika Rasul naik tangga ketiga pun mengatakan amin. Falamma faragha nazala minal minbar. Ketika Rasul selesai, Rasul langsung turun dari mimbar. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laqad sami'na al-yawma minka syai'an lam nakun nasma'uhu." Hari ini
Kami mendengar sesuatu darimu yang belum pernah kami dengar sebelumnya ya Rasul. Lantas dijawab oleh Rasul, Inna Jibril alaihi salam arada li faqala. Baru saja Jibril datang kepadaku dan berkata, Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan tetapi dosa-dosanya tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku katakan amin. Falamma raqitu tsaniyah, ketika aku naik tangga kedua, Jibril berkata, Ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Celakalah orang yang menyebutkan namamu Muhammad, lantas ia enggan bersalawat kepadamu, maka aku katakan amin. Falamma raqitu tsalisa, ketika aku naik ke tangga ketiga, Jibril berkata, Ba'uda man adraka walidainil kibar indahu au ahaduhuma falam yudkhilal jannah faqultu amin. Celakalah bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya yang masih hidup dan keberadaan mereka berdua tidak membuatnya masuk surga, maka aku katakan amin. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Doa yang pertama yang dipanjatkan oleh Jibril alaihissalam, apa itu? Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Celakalah orang yang menjumpai Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Sesungguhnya kalimat ini menjelaskan kepada kita semua tentang keistimewaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran dari 12 bulan dalam kalender Hijriah. Ramadan adalah satu-satunya bulan yang dipilih Allah menjadi diturunkannya Al-Quran. Di bulan Ramadan inilah Allah sediakan satu malam yang apabila beribadah di dalamnya, maka setara balasannya dengan beribadah selama 1000 bulan atau setara 83 tahun. Malam itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan inilah dibuka pintu surga selebar-lebarnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan dibelenggu setan-setan dengan kuasanya. Melalui Ramadan, Allah jadikan hal-hal yang biasa menjadi tampak luar biasa. Padahal setiap hari di luar Ramadan kita makan dan minum biasa-biasa saja. Tetapi di bulan suci Ramadan, makan dan minum menjadi hal yang sangat luar biasa. Betapa nikmatnya santap berbuka puasa ketika azan maghrib yang dinanti-nanti telah tiba. Betapa khidmatnya makan sahur bersama anggota keluarga. Ibadah-ibadah sunnah lainnya terasa semarak dan penuh hikmah, hingga Allah ringankan langkah kita menuju rumah-rumahnya. Itulah yang disebut keberkahan Ramadan. Ramadan adalah bulan taubat, bulan kembali kepada jalan yang diridhoinya. Allah bukakan pintu maaf seluas-luasnya bagi mereka yang mau bertobat, memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Namun sayang, sungguh sayang, masih banyak saudara-saudara kita yang membiarkan Ramadan berlalu begitu saja, tak berbekas, tak berkesan sedikit pun di hati dan kehidupannya. Mereka acuhkan tamu agung ini begitu saja. Mereka tak jadikan momentum Ramadan sebagai kesempatan emas untuk bertaubat, memohon amalnya sembari memperbaiki diri. Akhirnya apa? Ramadan berlalu sedangkan dirinya masih berlumuran dosa. Malaikat Jibril pun mendoakan celaka atas mereka. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Doa Jibril alaihissalam yang kedua, Ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya tetapi dia tidak bersolawat untukmu, maka aku katakan amin. Salawat adalah satu-satunya amalan atau perintah yang langsung dicontohkan oleh Allah dan para malaikatnya sebelum menjadi kewajiban bagi hambanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman,
bersalawatlah kepada Nabi dan sampaikanlah salam sebaik-baik salam kepadanya. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, salawat merupakan ungkapan cinta, kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas apa yang telah memperjuangkan dan menyampaikan risalah Islamiyah agar manusia bahagia dunia dan akhirat. Kelak seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Begitulah bunyi sabdanya. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Isra Mi'raj, Rasul melihat malaikat yang memiliki 1000 tangan dan di setiap tangannya memiliki banyak jari. Lalu Rasul menghitungnya satu persatu. Lantas aku pun bertanya kepada Jibril pendampingku, "Ya Jibril, siapa gerangan malaikat itu dan apa tugasnya ya Jibril?" Lantas Jibril menjawab, "Sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung tetesan air hujan yang turun ke langit, ke bumi, dari langit ke bumi." Rasulullah bertanya kepada malaikat tadi, "Apa benar kamu tahu berapa jumlah tetes air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak diciptakan Adam alaihissalam?" Malaikat itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, demi yang telah mengutusmu dengan hak, sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah tetes air hujan yang turun dari langit ke bumi, mulai diciptakannya Adam alaihissalam sampai sekarang ini. Aku juga mengetahui berapa jumlah tetes yang turun dari laut, ke darat, ke rimba, ke gunung, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, ke sawah, dan ke tempat-tempat yang tak diketahui manusia." Mendengar uraian malaikat tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takjub dan bangga atas kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya yang mampu menghitung tetesan air hujan. Kemudian malaikat tadi berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan banyak jari, tapi aku memiliki satu kekurangan dan kelemahan." Rasul pun bertanya, "Apa kekuranganmu? Apa kelemahanmu itu?" Malaikat itu menjawab, "Kekuranganku dan kelemahanku ya Rasul, jika umatmu berkumpul di suatu tempat, di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, mereka menyebut namamu lalu bersalawat kepadamu. Pada saat itu aku tidak mampu menghitung berapa banyaknya pahala yang berkucuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka lantaran salawat yang mereka sampaikan kepada baginda Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Doa Jibril alaihissalam yang ketiga adalah ba'uda man adraka walidainil kibar indahu aw ahaduhuma. Celakalah seorang hamba jika ia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu kedua orang tuanya yang masih hidup. Falam yudkhilal jannah, namun keberadaan keduanya tak membuatnya masuk surga. Fakultu amin, maka aku katakan amin. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, ada 3 perintah yang Allah rangkaikan dalam Al-Quran yang menurut para ulama tidak diterima perintah yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Apa itu? Yang pertama adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah ini merupakan perintah yang berangkai. Dirikanlah solat dan bayarlah zakat. Artinya tidak diterima solatnya orang yang tak membayar zakat dan tidak diterima zakatnya orang yang tak mendirikan solat. Perintah ini berangkai. Pada saat solat dikerjakan, zakat pun apabila sudah menyampai nisabnya harus juga dibayarkan. Lalu ayat yang kedua adalah
yang perintahnya harus beriringan dikerjakan. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Tidak diterima taat kepada Allah kalau dia membenci Rasul, dan tidak diterima mentaati Rasul kalau dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya berangkai dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Taat kepada Allah artinya harus juga taat kepada Rasulullah. Mengamalkan Quran berarti juga harus mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ayat yang ketiga, Anishkurli waliwalidaika, hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur pula kepada ibu bapakmu. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada ibu bapakmu, maka itu juga tidak diterima. Bersyukur kepada ibu bapakmu tapi engkau enggan bersyukur kepada Allah, maka itu juga ditolak. Oleh karenanya kedua-duanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah juga harus pandai bersyukur, berterima kasih kepada orang tuanya. Bersyukur kepada orang tuanya sejatinya adalah berbakti sebaik-baik bakti kepada mereka. Secara tegas dan gamblang Al-Quran menjelaskan dua perintah yang harus dijalankan beriringan. Perintah menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Mari kita perhatikan susunan ayat ini. Pertama, jangan menyembah selain kepada Allah. Kedua, berbaktilah kepada ibu bapakmu. Allah, lalu setelah itu orang tuamu. Begitu tinggi kedudukannya sampai-sampai dirangkaikan kewajiban menyembah Allah kepada. Sesudah itu apa? Wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Oleh karena itu, seusai sholat Id ini, bersimpulah kita di hadapan orang tua kita, meminta maaf dan ridhonya. Bagaimanapun banyaknya gelar yang kita sandang, kedudukan dan pangkat yang diperoleh hari ini, harta yang kita miliki hari ini, tidak akan ada artinya jika tanpa ridho kedua orang tua kita. Mintalah maaf kepada ibu bapa, kita mohonkan ridho keduanya. Ya Rabb, hamba sadar betul ya Rabb, bahwa kelak datang suatu saat di mana ibu bapa akan berpisah dengan kami ya Rabb. Andai saat perpisahan itu tiba, mereka terbaring menjadi mayat, kami tidak akan lagi bisa mendengar suaranya, mendengarkan gurauannya, mendengarkan nasihatnya, mendengarkan doa-doanya. Andai kata orang tua kami sudah terbungkus kain kafan ya Rabb, kami tidak akan lagi bisa membawa oleh-oleh kesukaannya, tak lagi bisa memijat kakinya, tak bisa lagi mencium tangannya ya Rabb. Andai kata orang tua kami sudah diusung menuju perkuburan, ketika dimasukkan di liang lahat, ketika tanah mulai menimbunnya, itulah saat-saat terakhir kami melihatnya ya Allah. Jasadnya itu hanya tinggal nisan yang bisa kami raba dan hanya tinggal penyesalan. Mengapa ketika beliau masih ada kami sia-siakan? Mengapa ketika beliau masih hidup kami biarkan? Ketika sampai ke rumah, ke kamarnya sudah kosong, hanya tinggal foto dan pakaian yang tergantung di dinding dan lemarinya. Sedih rasanya ya Allah. Mengapa ketika ada disia-siakan? Mengapa kami tidak memiliki waktu untuk bisa membahagiakan orang tua? Sedangkan untuk dosa dan kesia-siaan selalu banyak waktu ya Rabb. Ya Allah, ampunilah semua kezaliman kami kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni kami sering banyak mengecewakan, melukai orang tua kami ya Allah. Jadikan sisa umur ini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi dunia dan akhirat orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni ibu bapak kami,
bagaimanapun keadaannya ya Rabb, kami adalah anaknya, darah daging dari tubuh ini ya Rabb. Sayangilah orang tua kami, berkati sisa usianya ya Rabb. Andai suatu saat Engkau memanggilnya pulang, wafatkan orang tua kami dengan husnul khatimah ya Rabb. Lindungi dari su'ul khatimah ya Rabb. Lapangkan kuburnya, lindungi dari siksamu, ringankan hisabnya. Tempatkan orang tua kami ke dalam surgamu. Jadikanlah kami anak yang berbakti. Indahkanlah hidup kami dengan akhlakul karimah. Berkahi kami dengan husnul khatimah ya Rabb. Itulah akhir doa kami. Mudah-mudahan kami dapat berbakti sebaik-baik bakti sebagai anaknya yang lemah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faidin wa adkhalana fi zumratil muwahhidin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.